Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Zaid dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batuan beku. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih batuan beku itu? Nah, batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras tanpa melalui proses kristalisasi dan terbentuk di luar atau di dalam permukaan bumi. Nah, dalam batuan beku ini memiliki dua jenis. Nah, yang pertama itu batuan beku intrusif seperti ini, dan batuan beku ekstrusif. Nah, dapat saya jelaskan bahwa batuan beku intrusif itu batuan yang terbentuk di dalam permukaan bumi. Yang salah satu contohnya yaitu batu gabro. Dan batuan beku ekstrusif itu adalah batuan yang terbentuk di luar permukaan bumi. Salah satunya contohnya itu batuan basal. Nah, bukan cuma hanya jenis-jenisnya yang kita harus ketahui, kita juga harus mengetahui tekstur dan struktur dari batuan beku. Nah, untuk tekstur dari batuan beku ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kristalinitas, yang mana kristalinitas ini merupakan derajat kristal yang terdapat dalam suatu batuan beku. Nah, dalam kristalinitas ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu holokristalin dan yang kedua itu hipokristalin. Yang mana holokristalin itu yaitu batuan beku yang dimana suatu itu tersusun dari suatu kristal. Nah, kalau hipokristalin yaitu apabila sebagian terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal. Nah, untuk tekstur selanjutnya yaitu granulitas atau ukuran butir. Nah, pada batuan beku ini terdapat dua jenis ukuran butir. Yang salah satunya yaitu panerik dan apanitik. Kalau panerik itu yaitu ukuran butir yang bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang, sedangkan apanitik itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Untuk tekstur selanjutnya yaitu bentuk kristal. Nah, dalam bentuk kristal ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama euhedral, subhedral, dan anhedral. Nah, untuk euhedral ini yaitu batas antar mineralnya itu kelihatan jelas. Nah, untuk subhedral batas antar mineralnya ini berdempetan gitu. Nah, dan yang terakhir ini adalah anhedral, yang mana bentuk antar mineralnya itu tidak beraturan, tidak jelas gitu. Selanjutnya struktur yang keempat yaitu hubungan antar kristal atau relasi. Nah, dalam relasi ini ada dua jenis. Yang pertama equigranular dan aniequigranular. Nah, yang mana kalau equigranular itu ukuran kristalnya membentuk batuan berukuran sama besar, dan sedangkan aniequigranular yaitu kristal yang pembentukan kristalnya tidak sama besar, jadi berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang struktur dari batuan beku. Nah, struktur dari batuan beku ini terbagi menjadi 4, yaitu ada pilolarva, joint stroke, massif, vesiculaire. Nah, kalau pilolarva itu strukturnya seperti bantalan-bantalan kayak gitu. Nah, kalau joint struktur itu merupakan yang ditandai dengan adanya kekar-kekar. Nah, kalau masif apabila ditunjukkan dengan adanya sifat aliran jejak gas atau tidak menunjukkan adanya lubang-lubang dan tidak menunjukkan adanya fragmen. Nah, yang lain yang tertanam. Nah, untuk yang keempat ini yaitu vesikuler, yang mana strukturnya ini berlubang-lubang kayak ada pori-pori. Nah, untuk
yang kelima ini yaitu amidaloidal, yang mana struktur batuan ini awalnya terstruktur seperti vesikuler, tapi terisikan oleh mineral-mineral lain yang biasa mineral silikat dan karbonat. Bisa teman-teman lihat, ini adalah pendeskripsian dari batuan beku basal. Mungkin itu saja penyampaian dan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.